Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini untuk waktu Indonesia dan sekitarnya. Dan ada yang sedang mengikuti sementara berada di posisi yang masih gelap. Ada juga yang berada di posisi sudah mendekati maghrib. Karena kajian ini nampaknya lintas negara. Qalbun Salim beraliansi dengan banyak sekali forum kajian ya. Yang paling jauh dari mana ini? Dari Amerika deh. Terus Australia. Barakallahu fikum jami'an. Kita berpuasa bersama dengan perbedaan waktu. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Amalnya terhitung sama, sama-sama amal puasa. Namun masalah nilai kembali kepada apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tergantung dari kekuatan niat masing-masing dan kualitas dari puasa yang dikerjakan. Dan kajian ini mengambil tema tidak sebagaimana biasanya. Untuk umumnya Qalbun Salim mengambil tema tentang masalah sholat. Di kesempatan kali ini Qalbun Salim mengangkat tema tentang hidup mulia bersama Al-Quran. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Coba saya buka. Betul ya, hidup mulia bersama Al-Qur'an. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penentu. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan sebutan muhaimin wa muhaiminan alaih. Al-Quran disebut oleh Allah sebagai kitab muhaimin, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa muhaiminan. Di surat Al-Maidah ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan aku turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haqqi, yang isinya kebenaran. Musaddiqan, membenarkan, lima baina yadai, kitab-kitab, minal kitab, kitab-kitab yang turun sebelum Quran. Wa muhaiminan alaih, dan sebagai muhaimin terhadap kitab sebelum Quran. Yang dimaksud muhaimin adalah penentu dari ajaran. Sehingga ketika terjadi perbedaan antara ajaran yang disebutkan dalam Taurat dan Injil dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, maka Al-Quran adalah penentunya. Quran adalah muhaimin. Jika terjadi perbedaan hukum antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, maka Al-Quran adalah muhaimin. Allah jadikan sebagai kitab yang turun terakhir, dan Allah berikan kepada manusia terakhir, nabi terakhir, afwan. Allah berikan kepada nabi yang terakhir, nabi yang terbaik di kalangan para nabi yang lain. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak sekali pujian terhadap ahlul Quran. Dan insyaallah kita akan bacakan keutamaan para ahlul Quran. Keutamaan ahlul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang fadilah ahlul Quran. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa salah satu di antara orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ada dua ahli Allah taala. Ada dua ahlullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ahlul Quran hum ahlullah
wa khassatuhu. Ahlul Quran adalah ahlullah wa khassatuhu. Yang disebut dengan ahlullah, ahlullah artinya orang yang sangat dekat dengan Allah. Kalau kita pakai terjemahan letterlock, berarti keluarga Allah. Artinya punya kedekatan yang istimewa dengan Allah. Dan mereka adalah ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Wa khassatuhu, dan mereka adalah orang-orang yang khusus, yang punya nilai keistimewaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran sendiri banyak memberikan pujian kepada orang-orang yang dekat dengan Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang hafal Al-Quran sebagai orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ini adalah ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang dia menjelaskan kebenaran, fi suduril ladzina utul ilma, yang tersimpan di dada orang-orang yang berilmu. Sehingga Allah menyebut salah satu di antara karakter orang yang berilmu, alladzina utul ilma, orang yang diberi ilmu, salah satu di antara karakternya adalah mereka menyimpan Al-Quran. Mereka punya hafalan Al-Quran. Dan itu menunjukkan keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan Allah sebut dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah kitab yang akan menyelamatkan manusia. Kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang aku turunkan kepadamu. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Al-Quran berbicara tentang Al-Quran, bahwa ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, punya karakter bagaimana? Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, agar engkau mengeluarkan manusia, mengajak manusia untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dan Al-Quran sendiri juga mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Dan masih banyak lagi pujian yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk Al-Quran. Allah memuji Al-Quran di dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran memuji tentang Al-Quran. Banyak sekali dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang akan memberikan kemuliaan bagi siapapun yang dekat dengannya. Dan tidak ada yang bisa membantah. Kita ketika punya sebuah karya tulis, maka pasti di bagian muqaddimah nanti penulis akan menyampaikan permohonan maaf. Mohon maaf apabila dalam tulisan ini ada kesalahan dan kekurangan. Kami membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Silahkan nanti dikirim ke alamat email ini atau ke nomor sekian. Semua karya ilmiah pasti mengalami seperti itu. Tapi Al-Quran tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kepada pembacanya mulai dari awal harus selalu yakin dengan apapun yang ada di dalamnya. Kalau kita membaca buku lalu kita ragu, itu mungkin terjadi pada karya manusia. Tapi ketika kita membaca Quran, nggak boleh ada ragu. Allah mengajak siapapun yang membaca Quran mulai dari awal harus sudah merasa yakin dengan apapun yang dia baca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim, itulah Alkitab. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga ketika orang itu membaca, Allah ajak, kamu sekarang sedang membaca kitab. Yakini apapun yang ada di dalamnya. Yakini apapun isinya. Benarkan apapun yang ada di dalamnya. La raiba fihi. La raiba di situ menggunakan lam an-nafiyah lil jinsi. Maka isim setelahnya dibaca raiba. Isim setelahnya dibaca
pakai fathah. Mabniun alal mansub, karena dia sebagai isim dari la. Sehingga ketika itu dibaca, maka dibaca la raiba, tidak dibaca la raibun atau la raiban, tidak dibaca pakai tanwin, tapi dibaca pakai harokat fathah tanpa tanwin. Karena la di sini statusnya adalah la nafiyah lil jinsi. Seperti kita membaca la ilaha illallah. La ilaha. Bukan la ilahun. La ilaha illallah. Taib. Kenapa dibaca la raiba? Karena la di sini statusnya la nafiyah lil jins, yang menafikan segala bentuk keraguan. La raiba fihi, tidak ada bentuk keraguan apapun fihi di dalam Al-Quran. Tidak ada bentuk keraguan apapun. Baik keraguan kecil maupun keraguan besar. Baik keraguan dalam masalah akidah, masalah berita, masalah hukum, masalah akhlak, dan penjelasan yang ada di dalamnya. Karena Al-Quran membahas banyak hal. Dan dari banyak sudut pandang itu, tidak ada yang meragukan. Maka para ulama mengatakan, tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita di lapangan. Tidak ada. Tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita. Meskipun tidak semua realita disebutkan dalam Quran. Kita bisa membedakan ini ya. Tidak semua realita ada dalam Quran, tapi tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita. Paham ya? Baik. Ada nggak Pak realita yang tidak disebutkan dalam Quran? Banyak sekali. Ada banyak kejadian yang kita jumpai di alam ini dan Allah tidak sebutkan dalam Quran. Karena Quran bukan kitab sejarah takdir yang mengurutkan semua peristiwa dari awal sampai akhir, tidak. Al-Quran adalah buku panduan bagi manusia untuk bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Sehingga sejarah yang tidak perlu diketahui manusia tidak harus diketahui oleh manusia. Ada banyak rasul yang tidak diceritakan dalam Quran. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran sendiri, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang aku ceritakan kepada kalian, kepadamu, dan ada rasul yang tidak aku ceritakan kepadamu. Sehingga tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Tapi tidak ada pernyataan dalam Quran yang bertentangan dengan realita. Sekarang kita kasih beberapa contoh agar membuat kita semakin yakin dengan Quran jamaah. Di sini saya sebutkan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di awal surat An-Nur. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Coba sekarang kita buka ini ya. Allah Ta'ala berfirman, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. An-Nur ayat 4. Surat Al-Ahzab, afwan. Surat Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan pada diri seseorang ada dua hati, ada dua qalbun fi jawfi, dalam dirinya. Allah tidak menjadikan pada diri seseorang ada dua hati dalam dirinya. Baik. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang masalah iman dan konsentrasi manusia. Tidak mungkin pada diri manusia tergabung antara iman dengan kekufuran, itu tidak mungkin. Jadinya dia punya dua hati, yang satu hatinya mukmin, yang satu hatinya lawannya iman. Hatinya kufur. Tidak mungkin. Sehingga manusia hanya ada dua posisi. Kalau tidak mukmin, kafir. Kafir ini bertingkat. Ada munafik, ada kafir khulas, kafir murni. Sudah? Sehingga Allah nyatakan, Allah tidak menjadikan pada diri seseorang ada dua hati.
yang saling bertentangan itu tidak bisa. Sebagaimana pula dalam masalah konsentrasi, manusia itu tidak bisa fokus pada dua titik dalam waktu bersamaan. Karena hati mereka cuma satu, sehingga mereka hanya bisa fokus pada satu titik. Maka orang ketika dia fokus beribadah kepada Allah, tidak mungkin dia beribadah kepada selain Allah. Ya. Ayat ini berbicara tentang masalah itu. Baik, namun sekarang kita lihat kaitannya dengan masalah kedokteran. Kolbun itu kalau dalam bahasa kita adalah organ jantung. Karena hati, liver, itu dalam bahasa Arab sebutannya kabid. Kaf, ba, dal. Kolbun artinya apa? Liver. Kolbun artinya liver. Afwan. Kolbun artinya jantung. Sedangkan orang Arab kalau mau menyatakan liver, itu bahasa Arabnya kabidun. Ini liver. Nabi SAW mengatakan, fi kulli kabidin rodbin ajrun. Dalam setiap liver yang sehat, di situ ada pahala. Maksudnya adalah makhluk hidup. Dalam setiap perbuatan baik yang kita berikan kepada makhluk hidup ada pahalanya. Anda memberi makan kucing yang menjadi binatang piaraan, Anda memberi makan anjing bahkan, atau binatang apapun yang ada di kanan kiri kita, berbuat baik kepada mereka, ada nilai pahalanya. Baik. Namun baik organ kolbun maupun organ kabid ini dalam manusia jumlahnya hanya satu. Hanya ada satu. Jumlah dalam diri manusia, dua organ ini hanya ada satu. Nah, kata jauf dalam bahasa Arab bisa bermakna perut. Bisa juga bermakna rongga. Rongga badan namanya jauful badan, jauful jasad. Bisa juga bermakna perut. Sudah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu," atau sebagai tambahan, ada kata rojul. Rojul artinya lelaki. Rajul artinya lelaki. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan pada diri seorang lelaki min qalbaini adanya dua jantung fi jawfi dalam rongga badannya. Baik. Kenapa di sini Allah katakan lelaki? Allah tidak mengatakan al-insan. Allah tidak mengatakan ma ja'alallahu li insanin min qalbaini. Allah tidak mengatakan al-insan, Allah tidak mengatakan li nafsin, tapi Allah katakan li rajulin. Karena jika menggunakan istilah insan, insan artinya apa? Manusia. Maka ini mencakup laki dan perempuan. Atau nafas, yang artinya jiwa. Ini mencakup lelaki, bisa juga perempuan. Allah tidak menggunakan ungkapan insan atau nafas, tapi Allah gunakan ungkapan rajul. Ma ja'alallahu li rajulin. Allah gunakan ungkapan rajul. Karena wanita memungkinkan untuk punya dua hati, punya dua jantung dalam rongga badannya saat hamil. Wanita bisa memungkinkan punya dua jantung dalam rongga tubuhnya ketika apa? Hamil. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah.
Allah tidak menjadikan pada diri seorang lelaki memiliki 2 jantung di rongga badannya. Dan Allah tidak mengatakan Allah tidak menjadikan pada diri seorang jiwa ada 2 jantung, tidak. Tapi pakai kata rajul. Masya Allah. Baik, ini salah satu di antara bukti tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang menyalahi realita. Meskipun sebenarnya konteks ayat ini berbicara tentang masalah iman dan kekufuran. Namun Allah menggunakan ungkapan rajul karena ketika digunakan ungkapan nafas, wanita masuk di dalamnya. Dan wanita bisa saja memiliki 2 jantung dalam badannya ketika dia di posisi sedang hamil. Baik, sekarang kita akan lihat lagi ya. Kita akan lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Ankabut. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang yang menyembah selain Allah, menjadikan pelindung-pelindung selain Allah. Kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Itu ibarat al-ankabut yang mereka membuat rumah. Rumah itu fungsinya apa? Untuk melindungi diri, untuk menjaga diri. Itu fungsi rumah. Ya? Sehingga kita punya rumah tujuannya biar nggak kepanasan, nggak kehujanan, nggak kanginan, nggak apalagi, nggak kedinginan. Fungsinya untuk melindungi diri. Kenapa orang itu beribadah kepada selain Allah? Karena dia mencari sumber pelindungan dari selain Allah. Sehingga dia ingin agar hidupnya sejahtera, rizkinya lancar, terhindar dari musibah, nggak gampang sakit, nggak kena utang, tidak didolimi orang, dan aneka potensi bahaya yang ada dalam hidupnya. Dia berlindung kepada selain Allah. Itu ibarat laba-laba yang membuat sarang, yang membuat rumah. Baik, ayat ini berbicara tentang itu. Permisalan orang yang dia beribadah kepada selain Allah seperti lebah yang membuat sarang. Baik, namun ada satu kesimpulan yang menarik. Anda yang sudah belajar bahasa Arab, insya Allah paham ini. Jadi isim dalam bahasa Arab itu ada isim mudzakkar, ada isim apa lagi? Muannas. Nah. Ciri isim mudzakkar apa, Pak? Atau ciri isim muannas? Cirinya apa? Ada tak marbutah. Begini ya. Ada tak marbutah. Baik. Al-ankabut. Al-ankabut. Ini kalau dilihat dari ciri isimnya, muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. Karena tak di sini bukan tak marbutah, tapi tak asli. Sudah? Dan di situ Allah mengatakan, kamatsalil ankabut, kamatsalil al-ankabut. Kamatsalil ankabut ittakhadat baitan. Ittakhadat baitan. Ittakhadat di sini menggunakan ta'nis. Ittakhadat yang menunjukkan kata kerja muannas. Kata kerja untuk jenis kelamin muannas. Begini. Kamatsalil ankabut ittakhadat baitan. Seperti al-ankabut yang menjadikan rumah, yang buat rumah, tapi pakai tak marbut, tak ta'nis. Pakai tak, kata kerja yang menunjukkan muannas. Kenapa kok tidak pakai mudzakkar? Padahal al-ankabut di sini tidak menunjukkan ciri isim mudzakkar. Tidak menunjukkan ciri isim muannas. Al-ankabut tidak menunjukkan ciri isim muannas. Dan berdasarkan penjelasan ahli biologi, laba-laba yang membuat rumah itu hanya laba-laba betina.
laba-laba yang membuat rumah itu hanya laba-laba betina. Sehingga Allah gunakan ittakhadat baitan karena yang membuat rumah adalah laba-laba mu'annats. Masya Allah. Tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang menyalahi realita. Kembali kepada masalah Al-Quran. Dengan cara seperti ini, atau ini salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk semakin meyakini kebenaran Al-Quran, bahwa kitab ini adalah kitab yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Tidak ada unsur apapun yang isinya penyimpangan di dalamnya atau kesalahan. Makanya Allah tegaskan, la raiba fi, nggak ada keraguan di dalamnya. Siapapun yang membaca wajib yakin dengan apapun yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan tentang keutamaan banyak membaca Al-Quran. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW menjadikan bentuk memuliakan Allah salah satunya adalah dengan memuliakan ahlul Quran. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, Inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya bagian dari mengagungkan Allah, bagian dari memuliakan Allah, mengagungkan Allah, ikramu dhi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Sesungguhnya bagian dari mengagungkan Allah, memuliakan Allah adalah sikap menghormati dhi syaibatil muslim, orang muslim yang sudah tua. Hormati orang muslim yang sudah tua. Wa hamilil Qur'an, dan hamilul Quran. Apa itu hamilul Quran? Para penghafal Al-Quran, orang yang dekat dengan Quran, orang yang dia selalu berusaha untuk menjaga Al-Quran, baik dari sisi bacaan, hafalan, dia berusaha untuk memahami maknanya, hifdzan wa tadabburan, dengan dihafalkan dan ditadaburi kandungannya, ghairil ghali fihi, namun penghafal Al-Quran yang tidak al-ghali fihi, yang tidak berlebihan, tidak gulu. Apa ada Pak orang yang membaca Quran tapi gulu? Banyak. Maka Nabi SAW ngasih batasan, orang yang membawa Al-Quran tapi dia tidak gulu dengan Quran. Contoh yang gulu dengan Quran seperti apa sih? Contoh misalnya, Nabi SAW melarang untuk menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, agar orang bisa mentadaburi ketika dia membaca. Maka kalaupun baca dalam porsi yang banyak, membaca dalam porsi yang banyak, maka maksimal sehari 10 juz, agar 3 hari khatam, sehingga dia masih bisa mentadaburi kandungannya, tidak hanya sebatas di lisan. Kemudian ada juga orang yang dia membaca Quran ma'at tamtid, tapi dengan dipanjang-panjangkan, ya, dipanjang-panjangkan, diulang-ulang, namun dengan maksud untuk keindahan, bukan dalam rangka untuk ditadaburi, tapi dengan maksud untuk apa? Keindahan. Al-ghali fihi, seperti ini bisa jadi masuk dalam kategori al-ghali fihi, orang yang gulu terhadap Al-Quran. Wal jafi anhu, dan bukan pula orang yang jafa, meremehkan Quran. Ada hamilul Quran tapi jafa, yaitu dia jauh dari Quran, tidak mau mendekat kepada Quran, dan terkadang melalaikan Al-Quran, sehingga sehari kadang nggak baca Quran. Ini sampai pada tingkatan al-jafa. Baik, kita bisa lihat dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjadikan salah satu bentuk mengagungkan Allah adalah memuliakan ahlul Quran, hamilul Quran. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari
dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama." Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan dalam pernyataan beliau yang diriwayatkan oleh Muslim, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Allah memuliakan dengan Al-Qur'an aqwaman, sekelompok manusia. Wa yadha'u bihi akharin, dan Allah menghinakan kelompok yang lain dengan Al-Qur'an. Yang dekat dengan Al-Qur'an, yang memuliakan Al-Qur'an, yang menghormati Qur'an, yang mengamalkan Qur'an, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadha'u bihi akharin, dan Allah hinakan kelompok yang lain yang mereka tidak mengindahkan Qur'an, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Ini ceritanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki gubernur di kota Mekah. Lalu gubernur itu datang ke Madinah karena dia punya hajat dengan Amirul Mukminin Umar. Kemudian Umar tanya, "Di Mekah kau digantikan siapa?" Karena ketika pimpinannya mau meninggalkan daerah tempat kekuasaannya, berarti di situ harus ada apa? Orang yang menggantikannya. Umar tanya, "Siapa yang menggantikan kamu di Mekah?" Orang ini mengatakan, "Ibnu Abza." Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Lalu Umar tanya, "Siapa Ibnu Abza?" "Maula min mawalina." Ibnu Abza adalah salah satu mantan budak yang ada di sekitar kami. "Maulah kau jadikan sebagai pengganti gubernur?" Kemudian gubernur ini mengatakan, beliau adalah orang yang ahli Quran. Lalu Umar mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Allah memuliakan dengan kitab ini sekelompok manusia dan Allah hinakan kelompok yang lain. Dan juga keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara." Orang yang pandai membaca Quran, maka dia akan bersama malaikat. "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi." Dan orang yang membaca Al-Qur'an sementara dia terbata-bata. Yata'ta'u fihi, dia terbata-bata. Ya. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan berat bagi dia karena harus selalu berusaha. Salah diulang lagi, salah diulang lagi. Sehingga untuk satu ayat, satu baris ayat mungkin butuh waktu 3 menit baru selesai, berhasil dia. Pelan-pelan dia baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahu ajran." Dia dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala kesulitan yang dia alami namun dia sabar untuk menempuhnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati fayaqulu ya Rabbi hallihi." Akan datang Al-Qur'an besok di hari kiamat. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, hallihi, berikan kepada orang yang dekat denganku perhiasan." Fayulbasu tajal karamah. Maka Allah kasih orang ini mahkota karamah, mahkota kemuliaan. Tsumma yaqulu. Kemudian Al-Qur'an mengatakan lagi, "Ya Rabbi zidhu." Ya Allah, tambahkan. Fayulbasu khullatal karamah. Kemudian dikasihlah pakaian karamah. Tadi dikasih mahkota, lalu sekarang dikasih baju karamah. Tsumma yaqulu, kemudian Quran mengatakan lagi, "Ya Rabbi irda anhu." Ya Allah, ridailah dia. Fayarda anhu, maka Allah pun meridainya. Fayuqala lahu, maka dikatakan lagi, "Iqra warqa wa tuzadu bi kulli ayatin hasanatan." Silahkan kau baca dan terus naik derajatmu di surga
dan ditambahkan dari setiap ayat yang kau baca hasanatan, kau akan mendapatkan pahala kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, dan Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Dan ini salah satu di antara contoh syafaat yang diberikan Al-Quran kepada orang yang dekat dengan Quran. Nabi SAW ngasih motivasi dalam hadis Abu Umamah. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya kelak di hari kiamat dia akan datang sebagai pemberi syafaat li ashabihi, untuk orang yang dekat dengan Quran. Pemberi syafaat bagi orang yang dekat dengan Al-Quran. Faya hafadhata kitabillah. Karena itu kemuliaan besar wahai para penghafal Al-Quran. Jika orang ini ikhlas ketika melakukannya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar, dan plus diiringi dengan upaya untuk memahami kandungannya, mentadaburinya, dekat dengannya. Baik, di depan saya ini ada sebuah buku, judulnya Hakadha Ashu Ma'al Quran. Seperti inilah orang-orang soleh di masa silam hidup bersama Al-Quran. Qisasun wa mawaqif. Di sini berisi tentang kisah-kisah dan beberapa prinsip penting terkait bagaimana cara orang di masa silam dalam membersamai Al-Quran. Baik. Saya bacakan terlebih dahulu keterangan Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid. Yaqulu Ibnul Qayyim, kata Ibnul Qayyim, "Sahibul Quran huwal alim bihi, al-amilu bima fihi." Yang disebut dengan orang yang dekat dengan Al-Quran adalah al-alim bihi, adalah orang yang paham Al-Quran. Al-amil bima fihi, yang punya semangat untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Wa illam yahfadhu an dhahri qalbin, meskipun bisa jadi dia belum menghafal Quran 100%. Wa amma man hafidhahu wa lam yafhamhu walam ya'mal bihi, adapun orang yang hanya menghafal teksnya tapi dia tidak memahaminya dan tidak mengamalkannya, falaisa min ahlihi, maka dia bukan bagian dari ahlul Quran. Wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi, meskipun dia bisa melafalkan teks Al-Quran huruf-hurufnya sebagaimana aslinya. Sehingga kata kunci untuk bisa disebut sebagai sahibul Quran adalah orang yang membaca, dia mentadaburi, memahami maknanya, dan mengamalkan kandungannya. Nah, di buku ini dihadirkan banyak riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana praktek orang di masa silam ketika mereka berinteraksi dengan Quran. Saya bacakan yang pertama. Pengalaman yang terjadi pada Mutarrif bin Abdullah, salah seorang ulama tabi'in. Beliau pernah bercerita, "Inni sa'astalqi minal lail ala firashi." Di satu malam, saya sudah siap untuk merebahkan badan di atas kasur. Sudah siap untuk merebahkan badan di atas kasur. Fa'atadabbarul Quran. Dalam posisi beliau duduk, tiba-tiba beliau merenungi isi Quran. Fa'aridu amali ala amali ahli jannah. Sikap pertama yang beliau lakukan adalah, aku bandingkan antara amalku dengan amal penduduk surga yang Allah ceritakan dalam Quran. Fa'idha a'maluhum syadidah. Ternyata amal penduduk surga itu memang berat-berat. Amal penduduk surga itu hebat. Allah ceritakan di surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Penduduk surga itu di waktu malam mereka sedikit tidur.
Penduduk surga itu di waktu malam tidurnya sedikit. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 64. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang di malam hari waktunya habis untuk sujud dan berdiri salat. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Orang yang dia beribadah di tengah malam, dia bersujud, dia berdiri ketika salat, yahdharul akhirah, karena takut suasana di akhirat, wa yarju rahmata rabbi, dan mengharapkan rahmat dari Rabbnya. Apa kata Muttarif bin Abdillah? Beliau langsung mengatakan, fala arani fihim. Nampaknya aku bukan bagian dari mereka. Karakter-karakter penduduk surga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karakter 1, karakter 2, karakter 3, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa kumpulkan sambil Anda bertadarus membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ketemu sifat-sifat penduduk surga, catat itu. Surat apa, ayat berapa. Bila perlu bunyinya bagaimana. Sudah, ketemu lagi, catat. Seperti inilah karakter penduduk surga yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sekarang, di kolom yang kedua, Anda bandingkan karakter yang Anda punya. 1, 2, 3. Samakan dan cocokkan itu karakter yang kita punya dengan karakter penduduk surga yang Allah sebutkan di Quran. Berapa persen yang sesuai? Jika ada banyak yang sesuai, bersyukurlah kepada Allah. Berarti Allah memberikan banyak hidayah bagi kita. Fala arani fihim. Muttarif bin Abdillah mengatakan, beliau seorang ulama tabi'in. Saya melihat ternyata aku bukan bagian dari mereka. Wa amurru bihadil ayah. Kemudian setelah itu Muttarif merenungkan lagi. Lalu beliau teringat dengan ayat firman Allah di surat At-Taubah ayat 106. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a. Dan ada kelompok masyarakat yang lain yang mereka mengakui dosanya, mereka mencampur adukkan antara amal saleh dengan amal buruk, dengan amal maksiat. Lalu Muttarif mengatakan, fa'arju an akuna ana wa antum ya ikhwatah minhum. Maka saya dan kalian, wahai saudara-saudaraku, saya berharap semoga saya dan kalian masih termasuk dalam ayat ini, yang disebut oleh Allah sebagai orang yang berhak dapat surga, di posisi orang yang mencampurkan antara maksiat dengan amal saleh. Dan itulah umumnya kita. Nah, ini contoh bagaimana bentuk tadabbur yang dilakukan oleh seorang ulama terhadap Al-Quran, sehingga membuat beliau itu nggak jadi tidur gara-gara membandingkan antara karakter penduduk surga dengan karakter pribadinya. Kok nampaknya saya tidak termasuk di situ. Nah, kemudian ada banyak kisah orang soleh di masa silam yang mereka begitu sensitif hatinya dengan Quran. Kita awali dari posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah pernah ditanya, seperti apakah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Aisyah tanya kepada orang ini, ataqra'ul Quran? Apakah kau baca Quran? Iya, sudah khatam. Kemudian Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana tingkat sensitif yang dialami oleh Rasulullah SAW terhadap Quran. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Pernah suatu ketika Nabi SAW memintaku, Iqra' alayya, tolong bacakan Al-Quran, saya akan dengarkan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Ya Rasulullah, Aqra'u alayka wa alayka unzil. Apakah aku akan membacakan Al-Quran di hadapan Anda, sementara Al-Quran turun kepada Anda? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang kalau mendengarkan Quran dari orang lain yang membacanya. Faqara'tu surat An-Nisa, kemudian Ibnu Mas'ud mulai membaca surat An-Nisa. Dan lama Ibnu Mas'ud membaca, karena sampai 41 ayat. Ketika tiba di ayat 41, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana ketika aku datangkan setiap umat itu ada saksi, dan aku datangkan kau Muhammad sebagai saksi untuk mereka semua. Qala, Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbukal an, cukup. Cukup, hasbukal an, cukup. Fa idza ainahu tadrifan. Ibnu Mas'ud melihat air mata Nabi SAW keluar. Nah, dan beliau membayangkan suasana ketika itu dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Kemudian juga Nabi SAW teringat umat beliau ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwa Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala tentang Ibrahim di surat Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka siapa yang mengikuti ajaranku, fa innahu minni, berarti dia bagian dariku. Ini perkataan Ibrahim. Dan beliau membaca perkataan Nabi Isa alaihissalam tentang umatnya. Nabi Isa mengatakan tentang umatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibad, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalaupun engkau menyiksa mereka, ya Allah, kalau engkau menghukum mereka, fa innahum ibaduk, mereka itu hambamu sendiri, ya Allah. Dan Allah sangat sayang kepada hambanya. Kalaupun engkau akan menghukum mereka, mereka adalah hambamu. Dan Allah sangat sayang kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk memberikan apapun kepada hambanya. Mau memberikan pahala maupun hukuman, itu hanya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan kalaupun engkau mengampuni mereka, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha al-aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Farafa'a yadai. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangan beliau sambil mengatakan, Allahumma ummati ummati wa baka. Ya Allah, umatku, umatku. Dan beliau menangis. Faqala Allahu Azza wa Jalla, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril, Ya Jibril, idhab ila Muhammad, fasalhu ma yubkik, wa rabbuka a'lam. Wahai Jibril, temui Muhammad, tanya kepada dia, kenapa dia nangis, meskipun Allah paling tahu. Maka Jibril pun mendatangi beliau dan bertanya kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan apa yang beliau alami, padahal Allah Maha tahu. Faqala Allah, kemudian Jibril menyampaikan kepada Allah, lalu Allah berfirman, Ya Jibril, idhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, sampaikan kepadanya, inna sanurdika, sesungguhnya kami akan membuat kamu ridho. Sanurdika, kami akan membuat kamu ridho. Fi ummatika, terkait umatmu. Wala nasu'uka, dengan kami tidak akan berlaku buruk kepadamu. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran di surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wala sawfa, dan
sungguh saufa yu'tika, Rabbmu akan memberikan kepadamu. Wala saufa yu'tika rabbuka, dan sungguh Rabbmu akan memberikan kepadamu. Memberikan apa? Di sini tidak disebutkan objeknya, menunjukkan makna umum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fatardo, sampai kau ridho, sampai Muhammad ridho. Dan para ulama mengatakan hadza arja ayatin fil Quran. Ini adalah ayat yang memberikan harapan paling besar dalam Al-Quran. Ya, ada sebutan yang disampaikan oleh para ulama dengan arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan paling besar dalam Al-Quran. Salah satunya ayat ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang membuat kau ridho. Dan Nabi SAW sangat ridho jika umatnya diselamatkan oleh Allah dari neraka. Nabi SAW sangat bahagia jika umatnya diselamatkan dari neraka. Sehingga ini memberikan harapan besar bagi kita. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari neraka. Karena Allah berjanji akan memberikan kepada Nabi-Nya SAW sesuatu yang membuat beliau ridho. Dan Rasulullah SAW juga sangat sensitif terhadap Al-Quran, sehingga perintah dalam Al-Quran terkadang membuat beliau sampai beruban. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, qad syibta, ya Rasulullah, uban Anda mulai banyak. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yang membuatku beruban adalah beberapa surat. Ada surat Hud, ada Al-Waqi'ah dan yang lainnya. Wallahu alam. Baik. Kita sampai jam berapa, Pak? Sebenarnya sudah lewat sih. Baik. Satu jam itu kan 40 materi, 20 tanya jawab, tapi dari Ustaz masih banyak, Ustaz. Baik, saya cukupkan sampai di sini, dan sisa waktu nanti silahkan kita gunakan untuk mendengarkan masukan dari para jamaah. Buku ini wallahu alam kayaknya belum diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Tapi buku ini cukup bagus ya, untuk melihat bagaimana semangat orang di masa silam dan interaksi mereka terhadap Al-Quran, terutama interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka beramal karena motivasi Quran, mereka berhenti karena dilarang Quran. Ya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair atas ilmunya. Semoga kita dapat menjadi ahlul Quran, dan juga anak keturunan kita semoga dapat menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada hadiah 3 buku tafsir dari Ustaz Tamin Nurbait dan 3 voucher dari Muslim Kids untuk 6 pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan dapat ditulis di kolom chat. Untuk sesi pertanyaan akan Ana serahkan kepada Pak Chandra untuk membacakan. Tafadol, Pak Chandra. Sudah ada pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya kan? Alhamdulillah sudah ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz. Apa sumber tidak hanya Al-Quran? Dan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Gimana pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, kenapa sumber hukum Islam tidak hanya Al-Quran
kan kita hukum kita kan dasar kita adalah Al-Quran dan hadis. Nah, yang sambungannya, dan mengapa Al-Quran itu diturunkannya secara berangsur-angsur. Nah, kenapa sumber hukum dalam Islam tidak hanya Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Baik. Kenapa sumber hukum tidak hanya Al-Quran? Karena dalam hidup manusia, dia harus mengikuti standar. Al-Quran itu ibarat panduan. Lalu bagaimana prakteknya? Harus ada standar. Standar itu menjadi acuan yang kedua karena dia sifatnya menjelaskan Al-Quran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi-Nya SAW, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Panduan, bagaimana praktek panduan ini yang benar, harus ada standarnya. Nah, standar itu adalah Nabi SAW. Maka standar ini penjelasan dari panduan tadi. Sehingga standar ini dijadikan sebagai sumber hukum yang merupakan acuan bagi manusia. Praktek Quran yang benar untuk ini tuh bagaimana? Misalnya, aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Bagaimana cara menegakkan sholat yang benar? Ikuti Nabi SAW dalam melaksanakan sholat. Oh, beliau sholat wajib 5 waktu. Kemudian beliau melakukan beberapa sholat sunnah, dan seterusnya. Allah perintahkan, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Bagaimana puasa yang tepat? Nabi SAW ngasih panduan. Allah Ta'ala perintahkan, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah pelaksanaan haji dan umrah untuk Allah. Bagaimana bentuk pelaksanaannya? Nabi SAW yang ngasih contoh. Khudhu anni manasikakum, silakan perhatikan dariku bagaimana manasik kalian. Sehingga beliau adalah manusia standar terkait bagaimana mengamalkan isi Quran. Dan manusia itu butuh standar. Karena itu kalau manusia dikasih aturan tapi tidak ada standar, maka sangat mungkin bagi mereka untuk melaksanakan aturan itu sesuai dengan apa yang menjadi seleranya. Jangankan tidak ada standar, yang sudah ada standar saja masih nggak karuan. Ya. Yang sudah ada standar, ada Nabi SAW, ada para sahabat, murid-murid beliau. Sehingga kita perlu memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu pun manusia masih berpecah belah, berkeping-keping. Jadi Syiah, jadi Khawarij, jadi Murji'ah, jadi Mu'tazilah, jadi sekte-sekte yang lainnya. Aneka sekte. Baik. Dan mereka semua beralasan, kami mengamalkan Quran. Kami mengamalkan Al-Quran. Mu'tazilah kan beralasan dengan Quran. Kelompok-kelompok yang lain, Murji'ah, Khawarij, beralasan dengan Quran. Padahal sudah ada standar. Maka jika sudah ada standarnya saja memungkinkan bagi manusia untuk melakukan penyimpangan, apalagi jika tidak dikasih standar. Allah kasih standar. Dan manusia diperintahkan untuk mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Sampai Allah kasih kaidah, mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat Rasul, maka dia taat kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan manfaat itu dalam Al-Quran, yaitu agar disampaikan kepada manusia secara bertahap. Agar disampaikan kepada manusia secara bertahap. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran faraqnahu, kami pisah-pisahkan. Ada yang turun sekian ayat, nanti di waktu yang lain turun sekian ayat yang litaqra'ahu 'alan nas, agar kau bisa bacakan kepada manusia secara terpisah. Materi itu disampaikan secara terpisah. Dan itu akan lebih mengena, lebih sesuai dengan kebutuhan. Ala mukthin, dalam kurun waktu tertentu. Dan itu akan lebih apa? Lebih membumi.
wa nazzalnahu tanzila, dan betul-betul kami turunkan Al-Quran itu. Sehingga salah satu di antara hikmah kenapa Quran diturunkan secara munajjaman, secara bertahap, adalah agar materi itu bisa sampai kepada manusia secara bertahap. Dan logika bisa memahami itu. Taurat dan Injil diturunkan oleh Allah sekaligus. Sehingga ada al-alwah, lembaran-lembaran yang turun, kemudian diberikan oleh Allah kepada Musa alaihissalam. Karena itu pada waktu Musa marah, ya, Allah katakan, wa alqal alwah. Musa itu melemparkan al-alwah. Lauh. Al-alwah itu bentuk jamak dari kata lauhun. Musa melemparkan al-alwah wa fi nuskhatiha hudaw wa nur. Padahal dalam tulisannya itu adalah petunjuk dan cahaya. Dan itu Taurat. Injil juga sama. Diturunkan oleh Allah sekaligus. Tapi Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara bertahap. Itu pun masih banyak tuduhan yang mengatakan Nabi Muhammad SAW menulis Quran. Padahal beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi beliau menghafal, didiktekan oleh Jibril dan beliau hafal. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, fattabi' Qur'ana, maka ikutilah bacaannya, yaitu dikte dari Jibril. Anda bisa bayangkan, andaikan Al-Quran itu diturunkan satu kitab utuh, sebagaimana Taurat, mungkin tuduhan orang mengatakan Nabi SAW sebagai pemalsu Quran akan lebih kuat lagi. Padahal beliau SAW tidak nulis Quran. Beliau mendapatkan wahyu dari Jibril, lalu disampaikan kepada para sahabat mencatatnya. Sebagian mencatatnya, sebagian menghafalkannya. Masya Allah. Padahal kita tahu ya, ada nggak orang yang menuduh Nabi Musa memalsukan Taurat? Pernah ada keterangan seperti itu? Kita tidak jumpa ya. Adanya orang kafir, Yahudi dan Nasrani menuduh Nabi Muhammad SAW menulis Quran. Dan sampai sekarang tuduhan itu masih ada. Makanya mereka tidak mau mengimani Al-Quran karena dianggap Muhammad urut Quran, Muhammad yang nulis Al-Quran. Wallahu a'lam. Berikutnya dari Ummu Zalfa. Bismillah Ustaz, izin bertanya tentang wanita haid yang tidak boleh menyentuh mushaf Quran. Apakah cover Quran termasuk mushaf? Syukran, jazakallahu khair. Apakah cover Quran termasuk mushaf? Ada kaidah yang mengatakan at-tabi'u tabi'un. Yang namanya turunan itu hanya mengikuti. Sehingga turunan itu dihukumi sebagaimana hukum pokok. Karena dia mengikuti bagian yang pokok. Cover itu turunan. Pokoknya apa? Isi yang ada di dalamnya. Sehingga menyentuh cover sama dengan menyentuh buku. Meskipun dia menyentuh cover. Ini buku ya. Covernya saya sentuh. Maka orang boleh mengatakan saya menyentuh buku hakadha asyu ma'al Quran, meskipun yang saya sentuh covernya. Tapi kalau covernya ini dilepas, nah dia terpisah, maka nyentuh cover tidak termasuk nyentuh Quran. Tapi kalau nyentuh cover bagian luar, ya sama dengan menyentuh Quran. At-tabi' tabi', karena cover ini hanya turunan dan turunan hanya mengikuti bagian pokok. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Arti Widorini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga dengan keselamatan dan kesehatan bagi Ustadz dan kaum muslimin. Izin bertanya dan mohon nasihat. Berkaitan dengan Quran surah 33 ayat 4. Apakah hal ini juga berkaitan dengan seseorang dalam mendalami ilmu dunia, memiliki satu keahlian khusus dengan ditekuni sehingga bisa mengamalkannya untuk kemaslahatan manusia di sekitarnya? Jika sekalipun hasil dari amalan tersebut
menguntungkannya secara materi di dunia. Bagaimana cara memupuk keikhlasan supaya tidak muncul sikap rakus, ujub, dan riya atas amalan tersebut? Jazakallah khair. Bagian awal pertanyaan saya kurang paham, maksudnya bagaimana? Ibu Artiwidon ini bertanya tentang Quran surat 33 tentang ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Terus dengan kaitannya dengan seorang mendalami ilmu dunia, Ustaz. Jadi kalau misalnya seseorang memiliki ilmu dunia dengan kalian khusus ditekuni untuk makan dan kemaslahatan manusia di sekitarnya, tapi dari ilmunya tersebut mendapatkan keuntungan materi juga untuk di dunia. Dan bagaimana cara memupuk keikhlasannya supaya tidak muncul sikap rakus, ujub, dan riya atas amalan tersebut, Ustaz. Baik. Bentuk menekuni ilmu dunia hukumnya diperbolehkan, dan pada asalnya itu ilmu yang mubah. Wallahualam, nampaknya tidak ada hubungan dengan surat Al-Ahzab ayat 4. Surat 33 kan Al-Ahzab ya. Jadi orang menekuni ilmu dunia hukumnya boleh, sebagaimana orang bekerja hukumnya boleh. Hukum asalnya boleh. Dan kaidah umum dalam masalah dunia adalah manusia boleh beraktivitas dengan dunia dengan syarat tidak boleh melupakan akhirat. Karena itu bagian ilmu wajib tentang ilmu akhirat wajib untuk dia pelajari. Ilmu wajib tentang akhirat apa, Pak? Cara sholat, cara puasa yang benar, akidah yang lurus harus dia punya. Intinya ilmu yang jika orang tidak tahu pasti dia terjerumus dalam dosa. Itu disebut ilmu wajib. Setiap muslim harus punya ilmu wajib. Ilmu wajib sebagai seorang muslim. Sehingga siapapun yang dia menekuni Al-Quran, menekuni ilmu dunia, silahkan. Dan jika itu memberikan manfaat bagi umat, walhamdulillah, semoga beliau dapat pahala dengan melayani umat. Kemudian, apakah berdosa jika terlalu mendalam? Diperbolehkan asal kewajibannya tidak dilupakan. Karena orang ketika mempelajari ilmu tertentu dan itu butuh waktu 10.000 jam, dia akan menjadi seorang yang expert dalam masalah itu, ahli dalam bidang itu, meskipun itu sifatnya mencicil waktu, ya, mencicil pekerjaan. Sehari mungkin 4 jam, 5 jam, tapi terus seperti itu selama 10 tahun, mungkin 10.000 jam. Akhirnya dia menjadi seorang yang ahli dalam masalah ini. Dan itu tidak tercela selama ilmu wajib dalam agama tidak ditinggalkan. Wallahu a'lam. Cukup. Sebelumnya Ustaz, yang di Sydney sudah menjelang berbuka puasa. Selamat berbuka puasa untuk yang di Sydney. Ada yang resen, Aki Anazega. Mungkin kita persilakan dulu untuk Aki Anazega yang resen. Afwan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya ingin minta pendapatnya Ustaz. Saya 8 orang bersaudara. Hanya 2 orang yang jadi muslim Ustaz, saya dan abang saya. Abang saya ini berada di kampung dan dia tahu kalau saya itu belajar ilmu syar'i. Dan dia akidahnya kayaknya ini juga Ustadz, sering mengirim ke saya video-video yang memfitnah Ustadz saya, begitu ya Ustadz ya. Nah saya merasa terganggu dan saya pernah ngasih tahu, tolong jangan dikirim-kirim ke saya video fitnah-fitnah seperti itu, saya tidak terima. Mereka guru-guru saya dan abang saya tidak peduli gitu Ustadz, padahal cuman dia yang saudara saya muslim yang selalu saya teleponin biar silaturahminya terjaga, dan kalau pulang kampung saya di rumahnya. Sampai-sampai saya kesel Ustadz, dalam hati gak usah pulang kampung lah, kalau pulang kampung nanti di rumah dia yang dibahas agama terus, sementara dia yang hakikat-hakikat gitu Ustadz. Walaupun gitu. Sufi. Walaupun saya istilahnya
belum paham banget Islam, tapi paling tidak saya tahu Ustaz seperti apa, dan saya tidak mau ikut yang dia pelajarin. Apa tipsnya ya Ustaz ya, supaya jangan memutuskan hubungan saya, karena dia cecer saya terus, termasuk di bulan puasa ini Ustaz. Baik. Ustaz, guru-guru saya lah, termasuk dari kita ya nggak harus saya sebut lah. Ya begitu Ustaz. Nah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin." Khudhil afwa, miliki hati yang lapang, gampang memaafkan. Wa'mur bil urfi, perintahkan yang ma'ruf. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Ini prinsip dakwah yang Masya Allah luar biasa, ya. Sehingga namanya orang bodoh, kadang mereka mendolimi kita, dan dia merasa nggak sadar kalau dia mendolimi kita. Dia menghina, dia mencela, mencaci maki. Namanya juga orang bodoh, nggak ngerti dia. Baik. Karena itu ketika ada orang yang dia punya kebiasaan tiap hari hanya mengupload video isinya caci maki. Isinya cuma caci maki aja. Sehingga dalam forum kajian itu hampir dari awal sampai akhir tidak pernah ada materi yang menambah keimanan, membuat orang jadi lebih tahu tentang hukum Allah, atau materi-materi yang sifatnya membuat orang jadi semakin yakin dengan akidahnya, tidak. Tapi isinya cuma nyudutkan kanan, nyudut kiri, nyudut ini, nyudut ya. Nyerang aja. Nyerang orang. Sehingga di majelis itu isinya adalah membahas manusia, bukan membahas Allah atau hukum Allah. Maka majelis itu bukan majelis dzikrullah, tapi majelis dzikrul insan. Karena yang dibahas adalah pembahasan tentang sosok tertentu, terutama misalnya nyebut kata Wahabi, ya, dan seterusnya. Terus sikap Anda bagaimana? Ya sudah, clear chat aja. Udah dikirimi clear chat. Karena sebenarnya ketika direspon, mungkin abang Anda akan semakin bahagia. Oh, direspon, berarti didengerin berarti. Tapi kalau Anda nggak respon, mungkin dia akan capek sendirinya. Dan termasuk saya juga sering dikirimi kayak gitu. Tolong bantah ini, ada video seperti ini. Ngapain saya harus capek untuk melayani seperti ini? Akhirnya saya cuma clear chat, sudah. Orang ngasih video atau ngasih artikel, clear chat ya. Ngapain dilayani? Ngabisin waktu, dan kita nggak dapat apa-apa. Justru ketika dilayani, dia makin senang. Oh, saya diladeni ini, senang dia. Maka misalkan dikirim, biarkan aja dikirim. Sehingga tidak perlu memutus silaturahmi, tapi Anda hapus ya. Dan sesekali waktu Anda kasih artikel untuk abang. Anda kasih artikel atau kasih video-video yang membuat beliau terasa lebih sejuk. Tidak apa-apa, mau beliau nonton, tidak tonton, terserah. Sudah. Sekarang kekuatan musabarah, kekuatan mana yang lebih sabar, Anda atau ke abang Anda? Abang begitu sabar ngirimi terus, padahal Anda nggak respon, itu sabar itu ya. Maka Anda juga harus sabar, kirim terus, baik dia respon maupun nggak respon. Udah, caranya ketika dia balas clear chat. Mana yang lebih sabar, itu yang lebih kuat pengaruhnya. Karena hakikat dari ghazwul fikri, perang pemikiran adalah perang kesabaran. Hakikatnya itu siapa yang lebih sabar. Karena manusia itu semuanya punya kemampuan terbatas. Siapapun manusia itu kemampuannya terbatas. Saya terbatas, Anda terbatas, siapapun terbatas. Nah, maka kuat-kuatannya adalah di posisi sabar-sabarnya ini. Berusahalah untuk selalu bersabar. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana untuk yang belum bisa baca Quran? Apakah baca Latinnya saja diperbolehkan? Syukran Ustaz. Saya ada tulisan di konsultasisyariat.com ya, tentang hukum baca Quran dengan cara membaca transliterasi, baca Latin. Dan para ulama melarang dengan tegas hal itu. Dan kalaupun orang itu baca Latin, dia tidak diberi pahala baca Quran. Dia nggak dapat pahala baca Quran, karena dia bukan membaca Quran.
Quran itu pakai bahasa Arab, bukan tulisan Latin. Sudah? Apalagi ada madharat besar. Tulisan Latin itu ketika salah eja, efeknya bahaya. Alladzina amanu. Alladzina amanu. Alladzina dibaca alat zina. Waliyadzubillah, la haula wala quwata illa billah. Jadi salah baca dia. Dan itu banyak. Mengeja ini pasti salah. Pasti salah. Nah, tapi saya belum bisa. Baik. Mengakui belum bisa sudah satu poin. Berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang belum bisa? Belajar. Alhamdulillah, kalau sudah sadar. Selanjutnya silakan Anda belajar. Lalu dari mana saya harus belajar? Jika belum bisa sama sekali harus dari nol. Masa harus dari Iqra jilid 1 A, I, U, Babi, Bu? Ya enggak apa-apa. Jangan memaksakan diri untuk meraih ilmu yang lebih tinggi sementara bawahnya kita enggak tahu. Maka Anda belajar pelan-pelan dari bawah enggak apa-apa. Nah, turunkan grade, silahkan belajar dari bawah. Wallahu a'lam. Saya pertanyaan berikutnya, Ustaz, mungkin kaitan dengan tadi, bagaimana kalau kita membaca kitab suci Al-Quran tapi tidak begitu hafal artinya, bagaimana hukumnya? Orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak paham maknanya, semoga tetap mendapatkan pahala per huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Karena itu tetap disyariatkan untuk membaca. Tapi yang paham maknanya sehingga diiringi dengan tadabbur, nilainya akan lebih besar. Karena itu insya Allah tetap lanjutkan membaca sambil belajar mentadabburi isinya. Semoga dengan itu kita bisa semakin memperbesar dan memperbanyak pahalanya. Wallahu a'lam. Syukran. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tadi salah satu gulu pada Al-Quran dalam memanjangkan bacaan Al-Quran. Maksudnya bagaimana ya, Ustaz? Bukankah kalau kita membaca Al-Quran menggunakan bacaan yang indah dan yang baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Sehingga ada membaca Quran yang diajarkan oleh Al-Quran adalah baca dengan tartil. Dan membaca tartil itu adalah memberikan hak masing-masing huruf sesuai haknya. Yang panjang 2 harokat dibaca 2 harokat, yang panjang 6 harokat dibaca 6 harokat, dot dibaca dot, to dibaca to, fa dibaca fa, a dibaca a, sesuai dengan makharijul huruf tanpa dilebih-lebihkan. Karena fungsi itu dilebih-lebihkan, itu kan sifatnya apa? Untuk hiburan, biar orang, untuk keindahan suara. Untuk keindahan suara. Dan ada keterangan dari Dr. Aiman Rusdi, hafizahullah ta'ala, ya tidak selayaknya ini dilakukan untuk kitabullah. Tidak selayaknya ini dilakukan untuk kitabullah. Ya, meskipun kita tidak mengatakan perbuatan semacam ini hukumnya haram, ya. Kita tidak mengatakan demikian. Namun kita berbicara untuk contoh sikap al-ghali fihi, orang yang gulul terhadap Quran, di antaranya adalah dia membaca tapi diiringi dengan at-tamtid. Diliuk-liukkan, dipanjang. Kadang satu ayat dibaca selama setengah jam. Atau sekian menit, 15 menit. Dipanjang-panjangkan. Yang itu nggak perlu panjang-panjang seperti itu. Sampai akhirnya orang jadi kehilangan kesempatan untuk tadabbur karena lebih menikmati lagunya. Bukan mentadabburi isinya. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.